Nah, jadi pada saat awal T sama dengan 0, kapasitor itu tidak bermuatan. Kemudian saklar ini ditutup. Sehingga kita disuruh mencari arus pada cabang. Oke, jadi kalau ini ditutup, rangkaiannya akan seperti ini gitu ya. Jadi akan muncul arus seperti ini. Jadi ke sana misalkan adalah I1, ini I2, ini I3, dimana pada cabang A itu adalah I1 sama dengan I2 tambah I3. Nah, untuk loop pertama itu adalah 14, itu sama dengan ini ya, tegangan pada kedua ujung kapasitor itu adalah Q3 karena arus yang lewat itu adalah I3 per C, terus ditambah I3 R3, terus ditambah I1 R1, itu harus sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua itu loop kedua itu adalah I2 sebentar. Jadi ini kita langsung menjadikan satu gitu ya, rangkaian seri ini 60 90, ini R2 itu sama 90 ohm, langsung aja gitu. Ini tadi R1 dan ini R3. I2 R2, terus ada ini ya, minus I3 R3 minus Q3 per C, itu sama dengan 0. Jadi kita gunakan kedua persamaan ini untuk suku. Kita ingin menghilangkan salah satu suku, karena ini bergantung terhadap dua variabel, yaitu 3 ternyata, itu I1, I2 dan I3. Tapi kita ubah menjadi dua variabel dulu dengan menggunakan ini. Nah, mana yang kita ubah? Kita ubah I1 menjadi I2 plus I3 gitu ya. Jadi persamaannya yang pertama, ini minus ya ini. Persamaan pertama itu menjadi minus 14 plus Q3 per C plus I3, I1 kan I2 plus I3, berarti ini menjadi I3 R1 plus R3 tambah I2 R1 gitu ya. R1 sama dengan 0. Dan juga untuk persamaan kedua ini kita tetap tulis seperti ini. Nah, kita ingin eliminasi mana? Karena yang bergantung terhadap I3 itu adalah I3, maka kita eliminasi I2. Cara mengeliminasi I2, maka persamaan yang atas ini kita kalikan R2, persamaan yang bawah ini kita kalikan R1 gitu ya. Jadi ini jadinya minus 14 R2 plus Q3 R2 per C plus I3 R1 plus R3 per R2 plus I2 R1 R2. Sebentar, ini ya, ini R1 R2 plus R2 R3 gitu ya. Ini sama dengan 0. Nah, untuk persamaan yang kedua itu adalah I2 R1 R2 minus I3 R1 R3 minus Q3 R1 per C, itu sama dengan 0. Nah, kalau kita ingin mengeliminasi I2, maka kita harus kurangkan. Jadi di sini menjadi
minus 14R2 yang I3 plus I3 R1 R2 tambah R2 R3 tambah R1 R3 plus Q3 itu adalah R1 plus R2 per C, itu sama dengan 0 ya. Jadi 14R2 nya sama dengan ini I3 R1 R2 plus R2 R3 plus R1 R3 ditambah dengan Q3 R1 plus R2 per C gitu ya. Nah kalau kita tuliskan menjadi 14 itu sama dengan D Q3 DT R1 R2 plus R2 R3 plus R1 R3 dibagi dengan R2 ditambah dengan Q3 R1 plus R2 per R2C. Nah, untuk mempermudah kita tuliskan ini sebagai U dan ini sebagai V gitu ya. Nah, jadi U dQ3 dt itu sama ditambah dengan V Q3 itu sama dengan 14 gitu ya. Jadi U dQ3 dt sama dengan minus gitu ya, minus V Q3 minus 14 per V gitu ya. Ya kan, benar ya. Jadi D Q3 per Q3 minus 14 per V itu sama dengan minus V per U dt. Ini kalau kita integralkan kedua sisi dari 0 sampai sampai Q, ini dari 0 sampai T, itu jadinya adalah ln dari Q3 minus 14 per V per minus 14 per V itu sama dengan minus V per U dt. Jadi kita dapatkan Q3 nya sama dengan 14 per V 1 minus E pangkat minus V per UT gitu ya. Oh, ini nggak ada D nya lagi, nah udah diintegralkan. Nah, kalau kita hitung U nya itu nanti U nya itu ternyata kalau kita masukkan R1 nya itu kan R1 nya itu 20, R2 nya itu 90, R3 nya itu 40. Jadi U nya itu ternyata hasilnya adalah 69 ohm. Dan V nya itu adalah, ya kita tinggal masukkan di sini hasilnya itu pakai kalkulator, hasilnya adalah ini 4 kali 10 pangkat 5 buat farad gitu ya satuannya. Nah, ini kalau kita substitusikan 14 per 4 kali 10 pangkat 5 1 minus E pangkat minus 4 kali 10 pangkat 5 per 69 T. Ini hasilnya adalah sekitar 3,5 kali 10 pangkat minus 5 1 minus E pangkat minus 5,8 kali 10 pangkat 3T. Nah, arus yang lewat kan yang disuruh nyari arus pada setiap cabang nih. Jadi yang kita tahu adalah Q3, berarti I3 nya adalah D Q3 dt. Ini tidak lain, kita turunkan terhadap waktu menjadi 3,5 kali 10 pangkat minus 5 dikalikan turunan atasnya itu 5,8 kali 10 pangkat 3 kalikan E pangkat minus 5,8 kali 10 pangkat 3T. Nah, ini tidak lain hasilnya adalah
0,203 E pangkat minus 5,8 kali 10 pangkat 3T. Nah, terus kita mencari I2 dari persamaan ini. Oke ya. Jadi I2-nya itu sama dengan I3 R3 per R2 ditambah dengan Q3 per R2C gitu ya. Dan ini hasilnya itu adalah, kalau kita masukkan angka-angkanya, I3-nya udah kita dapatkan, R3 dan R2 dan C itu udah diketahui dalam soal, Q3-nya kita juga dapatkan. Kalau kita substitusikan, kita akan dapatkan menjadi 0,09 E pangkat minus 5,8 kali 10 pangkat 3T ditambah dengan 0,13 1 minus E pangkat minus 5,8 kali 10 pangkat 3T gitu ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 0,13 minus 0,04 E pangkat minus 5,8 kali 10 pangkat 3T. Kalau I1-nya, I1 itu sama dengan I2 plus I3 gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 0,13 minus 0,04 E pangkat minus 5,8 kali 10 pangkat 3T gitu. T-nya sini. Nah, kemudian pada waktu yang lama, kapasitor itu kan penuh tuh. Ketika kapasitor penuh, maka rangkaian ini tuh menjadi rangkaian terbuka. Jadi di sini nggak ada arus yang lewat. Dengan demikian, loopnya itu hanya seperti ini aja. Jadi ketika kapasitor penuh, kapasitornya itu menjadi terbuka, rangkaian terbuka, jadi nggak ada arus yang lewat. Karena kalau kapasitor penuh itu rangkaiannya terbuka, dan ketika induktor yang penuh itu rangkaiannya itu menjadi rangkaian pendek. Jadi ini seperti ini jadinya. Nah, seperti ini. Ini tadi 14, ini 60 ohm, ini 30 ohm, dan ini 20 ohm. Jadi ya kita langsung gunakan hukum Kirchhoff gitu ya pada T mendekati tak hingga. Ini 14 sama dengan I kalikan 110. Ini itu adalah 14 per 110, ini sekitar 1,3. Nah, ini kita selain gunakan ini, kita bisa gunakan perumusan gitu ya, ini ya. Ketika T mendekati tak hingga, maka suku yang ini tuh hilang, berarti I1-nya itu adalah 0,13. Nah, I2-nya ini hilang, jadi juga 0,13-nya 0,13. I3-nya kalau ini hilang, maka 0 gitu ya. Jadi lihat kalau waktu T tak hingga, di sini adalah I3, arus yang lewat I3. Nah, I1 itu sama dengan I2 dan I3 ini 0, jadi nggak ada arus yang lewat pada rangkaian ketiga gitu. Ini kalau kita gunakan perumusan yang kita dapatkan sebelumnya. Dan kalau kita gunakan kondisi seperti ini, kita gunakan hukum Kirchhoff untuk arus DC seperti biasa, kita akan dapatkan hasil yang sama. 0,13 ini 0,13 gitu.